Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sebelum kami beristirahat, kami rindu akan firman-Mu. Karenanya kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati pikiran kami, menguduskan kami, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan Engkau yang kudus. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu telah bersedia mendengar-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Masing-masing anggota punya tempat khusus. Analogi tubuh manusia untuk menggambarkan kesatuan umat yang percaya kepada Kristus adalah tepat, unik, dan agung. Namun bukan hanya keagungannya, melainkan juga penting dan perlu dipahami serta dilakoni setiap orang percaya. Dengan tubuh manusia atau tubuh kita sendiri tentu akan lebih paham dengan kemajemukan keanekaragaman bagian-bagian tubuh dan fungsinya masing-masing. Semua berbeda. Tangan kiri dengan tangan kanan itu saja berbeda. Atau mata kiri dengan mata kanan walaupun berdekatan tempatnya tetap berbeda. Dan tentunya fungsinya pun berbeda. Tetapi bersinergi dalam aktivitasnya. Dengan sinergi yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Tuhan menciptakan dan menganugerahi karunia yang berbeda-beda bagi kita manusia. Dan kita ditempatkan secara khusus juga. Sebab posisi tangan tidak boleh digantikan mata. Atau posisi kaki ditukar dengan kuping. Masing-masing ditempatkan di posisi sekarang ini. Bekerja sesuai dengan posisi dan potensi atau karunia itu sendiri. Karena itu perlu mengenal potensi diri masing-masing dan bekerja, beraktivitas, menyatakan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Lalu muncul pertanyaan, apa perlunya harus menyatakan karunia itu dalam kehidupan sehari-hari? Ingat, Tuhan memberi masing-masing karunia adalah untuk kegerakan tubuh yang indah dan sehat. Dengan bergerak semua anggota tubuh, beraktivitas semua anggota tubuh, maka tubuh itu akan sehat dan indah. Karena itu juga, jika salah satu tidak bergerak dari anggota tubuh secara efektif, maka keindahan tubuh itu akan berkurang. Kemudian, karunia yang tidak difungsikan akan menjadi mati. Dan kematian karunia dalam diri seseorang bukan hanya mengurangi nilai dirinya saja, melainkan akan mengingkari kehidupan dan merupakan penolakan kepada Sang Pencipta.
Tentu ini harus kita hindari. Jangan pernah membuat Tuhan kecewa dalam hidup kita masing-masing. Tuhan menginginkan semua anggota tubuh, yaitu kita ini, harus menyadari posisi dan karunia kita sendiri dan harus melakoni atau melaksanakannya dengan baik. Tuhan akan senang melihat kita semua ketika kita aktif berperan, dan tubuhnya, yaitu jemaatnya, akan menjadi berkat bagi dunia, dan kita pun mendapat sukacita di dunia, apalagi di surga kelak. Bagaimana sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan? Sudahkah mengenal karunia yang Tuhan beri pada diri masing-masing? Indah. Itulah salah satu bagian daripada hasil jika semua potensi dan peran itu diaktifkan. Dan begitu indahnya Tuhan menempatkan semua kita secara khusus di dalam tubuhnya. Lakoni dan nikmatilah dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Indahnya tempat kami masing-masing dalam persamaan sebagai bagian tubuh Kristus yang berada di dunia ini. Masing-masing kami mendapat tempat secara khusus. Ya Allah Bapa, kuatkan kami dalam roh-Mu untuk melakoni karunia yang telah Engkau beri untuk membangun dan menggerakkan tubuh-Mu menjadi berkat bagi dunia ini. Lindungi berkati kami Tuhan dalam istirahat malam kami. Berilah kami kembali kesegaran untuk boleh bekerja esok hari. Saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, ya Tuhan, berilah mereka juga kesembuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu ya Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.